Ingat, ada adab, ada akhlak, itu beda. Awas hati-hati, ada yang salah paham tentang akhlak. Nggak bisa bedakan apa akhlak, apa adab, itu lain. Kalau adab, itu nilai kemuliaan yang didapatkan lewat proses pendidikan. Belajar. Kemudian membentuk peradaban. Karena itu saat syarat untuk mendapatkan adab dan peradaban, itu syaratnya bukan iman, syaratnya belajar. Makanya di Mesir ada peradaban dulu, peradaban Mesir, peradaban Mesopotamia, ya, peradaban Yunani. Apakah saat itu beriman semua? Belum tentu. Kalau dia mau belajar, dia bisa mendapatkan adab dan bisa membangun peradaban. Makanya banyak orang beradab di Jepang, banyak. Disiplin, ngantri betul Pak. Jadi kalau benar-benar antum masuk ke tempat gak ngantri, ketahuan antum gak beradab. Bahkan untuk naik eskalator pun dibagi. Kanan untuk yang buru-buru, kiri untuk yang stay tinggal. Gak bisa antum ngobrol kanan kiri itu. Di sebagian eskalator dipersempit cuma satu aja jaraknya, satu orang aja. Ya. Itu adab. Disiplin ada. Selandia Baru bagus-bagus, disiplin. Ya, jujur. Saya kemarin ke Jepang di Tokyo. Itu mau lewat zebra cross, mau nyebrang. Terus saya lihat teman-teman, ada emas. Emas betulan, bukan Mas Yono, Mas Arif, bukan. Emas betulan, anting gitu ya, anting, emas. Disimpan di satu tempat, di pinggir jalan. Ya, di dekat portal itu. Saya tanya ini kenapa nggak ada yang ngambil? Saya tahu sebetulnya, karena tiap tahun kita kunjungan ke sana, ke masjid kita di sana. Katanya, Masya Allah Ustaz, di sini, kalau ada barang apapun, ditemukan di jalan, tidak ada yang berani ngambil. Kalau dia di jalan tempat orang lewat, akan dipindahkan ke pinggir. Ya, supaya tidak rusak, tidak terkena injakan orang dan sebagainya. Dan mudah orang menemukannya. Jadi kalau dia nyusur kemana, cari ke pinggirnya. Ya, kalau kemungkinan dia bisa nyampaikan, dia cari petugas kepolisian terdekat, dia sampaikan. Supaya dicarikan siapa pemiliknya. Kalau bisa diantarkan. Itu adab namanya. Adab. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan adab, ya ukurannya tidak hanya negeri muslim, non-muslim pun bisa mendapatkan itu. Tapi akhlak beda. Akhlak itu nilai kemuliaan yang dihasilkan dari proses ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada orang beradab tapi belum tentu berakhlak. Nilai kemuliaan yang dihasilkan dari ibadah dan itu fitrah kehidupan. Makanya kehidupan kita saat diciptakan, ya prosesnya disebut khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, proses penciptaannya. Yang menciptakan disebut Khaliq. Quran surah Quran surah 96 ayat 1, sekarang Quran surah 15 ayat 28. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara. Di proses penciptaannya disebut khalaq, penciptanya disebut Khaliq. Makanya Allah disebut sang Khaliq. Kita makhluk. Bentuknya bisa jin, ya, bisa manusia, bisa hewan. Makanya saat disebutkan jin dan manusia menggunakan khalaq. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karakter itu, ya, karakter kemanusiaan kita, fitrah kita hidup. Kalau ingin mulia, maka diharuskan ibadah, liya'budun, ibadah. Supaya apa? Mendapatkan akhlak. Akhlak senapas dengan khuluq. Kalau sudah terkumpul pada diri kita berubah jadi khuluq. Itu yang disebut surat Al-Qalam. Ketika memuji Nabi SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Bagaimana Nabi mendapatkan khuluq? Ibadah. Dengan meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya diminta kita sholat. Diminta kita puasa. Baca Al-Quran supaya punya akhlak. Apa diantara akhlak itu nilai kemuliaannya? Maaf. Bukan sekedar disiplin. Bukan sekedar jujur. Lebih tinggi daripada itu. Bagaimana meninggalkan semua yang tidak baik. Khamar tidak baik. Zina tidak baik. Hati-hati, zina gak bagus. Khamar tak bagus. Siapapun di muka bumi, mohon maaf, sekalipun pelakunya pasti akan menolak zina. Ya, pezina dengan pezina menikah, yang satu selingkuh dengan yang lain, pasti dia akan katakan kamu selingkuh, padahal dia zina juga. Silakan cek, mabuk sama khamar, makanya dalam Islam khamar dilarang. Karena itu ketika Anda sholat, tujuannya apa? Membentuk akhlak. Apa diantaranya? Quran surah ke-29 ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Fahsya itu perilaku buruk dari syahwat.
Ya, pornografi, porno aksi, zina, LGBT, transgender, macam-macam itu fahsya. Mungkar, keburukan yang diingkari oleh hati, sumbernya nafsu perut dan akal. Membunuh, merampok, korupsi, ya, berdusta, kolusi, macam-macam mungkar. Ini sifatnya akhlak. Makanya mohon maaf kalau Anda katakan orang Jepang berakhlak, orang Selandia Baru berakhlak, itu Anda kurang pengetahuan. Beradab betul, berakhlak belum tentu. Karena di sana disiplin tapi mabuk jalan terus. Zina biasa. Itu bukan akhlak namanya, itu adab. Itu adab. Jadi kita mesti bedakan mana adab, mana akhlak, itu berbeda. Ya, karena itu orang ibadah, kalau benar ibadahnya pasti berakhlak. Jelas? Kalau orang belajar mungkin beradab, tapi belum tentu dia berakhlak.